Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shalom, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, dan salam kebajikan. Saya, Nayaka Sasabila, akan memandu Anda pada konfigurasi kali ini. Seperti yang sudah tertera dalam judul, bahwa konfigurasi kita adalah manajemen service. Jika ingin tahu lebih lanjut tentang konfigurasi ini, disimak yuk. Apa itu manajemen service? Manajemen service adalah sebuah service yang menyediakan layanan untuk mengakses router. Namun, Anda dapat mengaksesnya dengan cara yang berbeda. Yang dimaksud dengan cara yang berbeda adalah tidak menggunakan port default atau mengubah portnya, dan hanya mengizinkan host tertentu untuk mengakses router dengan mendaftarkan IP address host. Selain itu, service ini dapat menonaktifkan dan mengaktifkan sebuah layanan akses. Ada macam-macam layanan akses untuk login dengan port, yaitu yang pertama API, Application Programming Interface. Yang kedua, FTP, File Transfer Protocol. Yang ketiga, SSH atau Secure Shell. Yang keempat, Telnet, Telecommunication Network. Yang kelima, Winbox. Yang keenam, Triple-W atau biasa disebut dengan Webvik. Yang ketujuh, Triple-W SSL. Yang kedelapan, API SSL. Inilah topologi untuk manajemen service. Dapat dilihat bahwa pada lab 1.5 ini tidak membutuhkan internet. Anda hanya perlu menghubungkan router dengan PC ke dalam satu jaringan. Di sini IP router saya adalah 192.168.1.1. Oke, without any further ado, let's start our config. Oke, yang pertama ada disable dan enable service. Tujuan untuk menonaktifkan dan mengaktifkan service adalah misalnya Anda tidak membutuhkan service tersebut atau Anda hanya ingin beberapa service saja yang bisa diakses oleh klien. Anda dapat melakukan nonaktif layanan yang tidak diperlukan dan dapat mengaktifkan layanan jika layanan tersebut dinonaktifkan atau ingin Anda gunakan. Sebelum melakukan konfigurasi, periksa terlebih dahulu layanan remote apa yang tersedia pada router OS dengan perintah IP service print. Setelah itu, saya akan menonaktifkan layanan Telnet sebagai remote access router OS dengan perintah IP service disable number 0. Mengapa menggunakan nomor 0? Karena di sini Telnet berada pada urutan angka 0. Lalu, periksa IP service dengan perintah IP service print. Dapat dilihat bahwa status pada layanan Telnet sudah berubah menjadi XI, yang berarti X untuk disable atau dinonaktifkan, I berarti invalid atau tidak sah. Kemudian lakukan pengujian pada CMD dengan perintah Telnet dan IP router. Dapat dilihat bahwa pengaksesan terhadap router ditolak karena layanan Telnet sudah disable atau dinonaktifkan. Selanjutnya, saya akan mengaktifkan kembali layanan Telnet dengan perintah IP service enable numbers 0. Lalu, saya periksa kembali apakah layanan Telnet sudah aktif atau belum dengan perintah IP service print. Dapat dilihat bahwa status layanan Telnet sudah berubah atau tidak ada, yang berarti layanan tersebut sudah aktif kembali. Kemudian, saya akan melakukan uji pengaksesan dengan Telnet pada CMD. Perintahnya masih sama, yaitu Telnet, kemudian IP router. Nah, dapat dilihat pada gambar di bawah ini bahwa pengaksesan router dengan layanan Telnet telah berhasil karena layanan Telnet sudah diaktifkan kembali. Kemudian yang kedua ada port changer atau perubahan port. Tujuan dari mengubah port adalah untuk melakukan pengaksesan dengan port tertentu. Jadi, misalnya Anda ingin merahasiakan pengaksesan atau hanya ingin mengubah agar orang lain tidak bisa mengakses dengan port default, Anda dapat menggunakan layanan port changer ini. Tapi, perlu diketahui bahwa port yang telah digunakan oleh layanan lain tidak dapat Anda gunakan lagi. Layanan tersebut dapat menjadi I atau invalid jika Anda menggunakan port dari layanan lain. Di sini, saya akan mengubah port Webvik atau WWW. Pada umumnya, port Webvik atau WWW menggunakan port 80.
Oke, di sini saya akan mengganti port menjadi 2727 dengan perintah IP service set number to port 2727. Setelah itu periksa kembali apakah port sudah terubah atau belum. Nah, di sini port saya telah terubah. Kemudian lanjut di sini saya akan langsung saja melakukan pengujian pada web browser. Pada kolom search bar, masukkan IP root beserta portnya. Formatnya adalah IP router titik 2, kemudian port yang telah dirubah. Nah, dapat lihat bahwa pengaksesan telah berhasil dengan port yang sudah dirubah. Kemudian kita coba apakah jika kita tidak menggunakan port dapat mengakses atau tidak ya. Oke, dapat lihat bahwa pengaksesan tidak bisa karena kita tidak menyantumkan port yang telah diubah. Selain webfix, saya juga akan mengubah port telnet. Secara default, telnet menggunakan port 23. Di sini saya akan mengubahnya menjadi 2728 dengan perintah IP service set number 0 port 2727. Nah, setelah diperiksa, di sini port yang tadi telah saya ubah sudah berubah menjadi 2728. Kemudian di sini saya langsung saja melakukan pengujian pada CMD. Perintahnya adalah telnet, IP router, kemudian port. Nah, di sini tidak seperti webfix yang menggunakan titik 2. Di sini hanya menggunakan spasi saja. Oke, dapat lihat bahwa pengaksesan router telah berhasil walaupun portnya telah diubah. Kemudian kita coba apakah pengaksesan tanpa menuliskan port berhasil atau tidak. Nah, dapat lihat bahwa pengaksesan tanpa menuliskan port yang sudah diubah tidak berhasil. Oke, yang ketiga ada available from. Administrasi jaringan dapat membatasi jaringan router mana yang dapat diakses dengan menentukan parameter available from. Pada setting service, dengan menentukan available from, maka service hanya bisa diakses oleh jaringan host yang ditentukan. Jika ada yang mencoba mengakses router dari jaringan di luar address yang ditentukan, maka otomatis router akan menolak. Available from bisa diisi dengan IP address atau network address yang sama dengan router, dan juga sudah didaftarkan pada IP service. Oke, yang pertama jaringan host atau jaringan fisik harus se-network dengan IP router. Network saya adalah di sini 192.168.1.0. Kemudian periksa jaringan host atau jaringan fisik Anda. Dapat lihat bahwa jaringan fisik saya sudah se-network dengan IP router yaitu 192.168.1.2. Jika jaringan host Anda belum se-network, Anda harus menggantinya terlebih dahulu. Setelah itu, tambahkan IP address yang terdapat pada jaringan host dengan menggunakan perintah IP service set number 3 address 192.168.1.2. Di sini saya menggunakan nomor 3 yaitu SSH. Jika Anda ingin layanan lain boleh diganti kok. Setelah diperiksa, IP address jaringan host saya sudah terdaftar. Namun, mengapa yang terdaftar menggunakan /23? Karena /23 hanya memiliki satu host yang berarti bahwa host yang dapat mengakses hanyalah host dengan IP address tersebut saja. Jadi, tidak ada kesempatan host lain untuk mengakses walaupun se-network dengan router kecuali Anda menambahkannya. Kemudian langsung saja saya melakukan pengujian dengan putih dengan memasukkan IP root dan jangan lupa portnya masih default yaitu 22 serta connection type-nya adalah SSH. Nah, dapat lihat bahwa pengaksesan dengan menggunakan jaringan yang terdaftar telah berhasil. Oke, lanjut. Sekarang kita akan mencoba pengaksesan dengan menggunakan jaringan yang tidak terdaftar. Oh ya, di sini saya ubah terlebih dahulu jaringan host saya menjadi 192.168.88.3. Dan kemudian kita uji kembali melalui putih. Dan ternyata pengaksesan tidak berhasil. Mengapa demikian? Karena jaringan host kita di sini sudah terubah. Itulah konfigurasi manajemen service pada router Mikrotik.
Semoga bermanfaat dan jangan lupa dipraktikkan di rumah ya. Sekian and see you in the next video.